Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Mulia Utami dengan BP 1910862030. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang merancang pesan. Merancang pesan membutuhkan 4 pemecahan masalah sebagai berikut. Yang pertama adalah isi pesan. Komunikator harus tahu apa yang akan disampaikan agar tanggapan yang diterima dapat sesuai dengan apa yang diharapkan. Dalam menentukan isi pesan yang baik, kita harus tahu daya tarik, ide, dan juga tema dari pesan tersebut. Suatu pesan yang sudah diyakini sama audiens akan mendapatkan lebih sedikit perhatian daripada audiens dibandingkan dengan pesan yang bertentangan dengan pemikiran audiens. Yang kedua, struktur pesan. Di sini terdapat kesimpulan, argumen sepihak, argumen dua pihak, dan juga urutan penyajian. Dalam kesimpulan, beberapa penelitian menyebutkan bahwa lebih baik memberikan kesimpulan kepada audiens daripada membiarkan audiens memberi kesimpulan sendiri. Yang ketiga adalah format pesan. Dalam iklan tercetak, komunikator harus memutuskan judul, ilustrasi, tema, dan juga warna. Sedangkan pesan melalui radio harus diteliti pemilihan kata, vokalisasi, dan juga pemilihan suara. Yang terakhir adalah sumber pesan. Sumber pesan harus bersumber dari sesuatu yang terpercaya. Selanjutnya adalah materi tentang cara berkomunikasi. Yang pertama, berbicara dengan efektif. Artinya adalah tidak bertele-tele dan tidak berputar-putar. Jadi, pesan yang disampaikan harus cepat, tegas, lugas, dan mudah dimengerti oleh pendengar. Yang kedua, berbicara penuh motivasi. Motivasi di sini adalah memberikan dorongan atau penyemangat kepada audiens. 3. Berbicara sambil mencuri perhatian. Pembicara yang membosankan dan bertele-tele juga akan membuat pendengarnya jadi bosan. Selanjutnya, berbicara melalui keinderaan, yaitu gerakan tangan, kernitan dahi, dan juga senyuman. Hal ini akan membuat pesan yang disampaikan menjadi lebih hidup, dan juga akan membuat para pendengar untuk tetap fokus memperhatikan kita. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Maldimesya dengan nomor BP 1910861012. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai merancang tindakan. Dalam merancang suatu tindakan, tak hanya sekedar memerlukan pemahaman mengenai seluruh mekanisme psikologis yang terlibat dalam proses komunikasi. Namun, yang harus diperhatikan juga adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku manusia. Terdapat beberapa cara yang dapat digunakan untuk merancang suatu tindakan dalam psikologi komunikasi. Cara pertama yang dapat dilakukan adalah dengan menyingkirkan semua sikap memihak serta semua usaha untuk menilai secara normatif, yaitu menilai mana yang benar dan juga mana yang salah. Cara selanjutnya adalah cara kedua, dengan menguraikan segala bentuk kejadian menjadi satuan-satuan kecil agar lebih mudah untuk dianalisis. Cara ketiga yaitu dengan berusaha untuk dapat memahami segala peristiwa komunikasi yang terjadi. Baiklah, saya Arizal Zetri, BP 1028. Kali ini saya mau menyampaikan materi tentang logika pesan. Logika pesan dalam komunikasi akan berjalan dengan baik jika pesan yang akan disampaikan oleh komunikator mempunyai makna yang sama dengan pesan yang telah diterima oleh komunikan. Sehingga, strategi yang digunakan dalam menyampaikan pesan haruslah sangat dipikirkan. Bagaimana pendekatan yang dapat dilakukan dalam merencanakan suatu pesan. Pada akhirnya adalah suatu pemikiran yang kompleks dari sebagian yang dipengaruhi oleh logika yang digunakan. Istilah logika dalam merancang pesan adalah sebagai bentuk penjelasan bagaimana proses dalam berpikir yang terjadi sehingga munculnya sebuah pesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafira dengan nomor BP 1910862026. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang interpretasi pesan. Dalam buku A Theory of Textuality, The Logic and Epistemology karya George G.E. Gracia yang merupakan seorang profesor filsafat di Department of Philosophy di salah satu universitas di New York, mengemukakan bahwa definisi dari interpretasi terdiri dari 3 bentuk. Yang pertama yaitu interpretasi adalah hal yang sama dengan pemahaman atau understanding yang dimiliki oleh seseorang mengenai makna atau artian dari sebuah teks. Interpretasi seringkali menjadi suatu bentuk pemahaman seseorang akan sesuatu hal. Ketika kita mendapatkan satu pertanyaan dan ternyata pertanyaan tersebut memiliki 2 jawaban yang berbeda namun sama-sama benar, maka dalam hal ini memiliki artian bahwa terdapat 2 interpretasi dari pertanyaan tersebut. Definisi kedua dari istilah interpretasi menurut Gracia yaitu, interpretasi itu juga bisa digunakan untuk merujuk pada proses atau aktivitas di mana seseorang mengembangkan pemahaman terhadap teks.
Di dalam hal ini, sebuah penafsiran melibatkan pengkodean atau decoding terhadap teks untuk memahami pesannya. Dan pemahaman ini tidak harus identik dengan pesan itu sendiri. Pada definisi interpretasi yang kedua ini, titik tekannya adalah pada metodologi pengembangan pemahaman. Definisi yang ketiga yaitu istilah interpretasi juga digunakan untuk merujuk pada teks. Ini membuktikan bahwa interpretasi tidak hanya sekedar menjelaskan atau mengembangkan makna dari teks, akan tetapi interpretasi seharusnya juga mengandung teks yang akan ditafsirkan. Dalam buku A Theory of Textuality karya George ini, ia mengenalkan sebuah teori interpretasi yang dikenal dengan teori fungsi interpretasi. Fungsi umum interpretasi adalah menciptakan di benak audiens kontemporer tentang pemahaman terhadap teks yang sedang ditafsirkan. Terdapat 3 fungsi spesifik yang dapat mempengaruhi bentuk-bentuk pemahaman, yaitu fungsi historis, fungsi pengembangan makna, dan fungsi implikatif. Fungsi yang pertama yaitu fungsi historis. Fungsi historis bertujuan untuk menciptakan kembali di benak audiens tentang pemahaman yang dimiliki oleh pengarang historis dan audiens historis. Tugas penafsir di sini adalah membuat audiens paham terhadap makna teks yang dimiliki oleh pengarang dan audiens pada masanya. Fungsi yang kedua yaitu fungsi makna. Fungsi interpretasi yang kedua ini yaitu bertujuan untuk menciptakan di benak audiens kontemporer tentang pemahaman di mana audiens kontemporer itu dapat menangkap dan mengembangkan makna dari teks. Tugas seorang penafsir yaitu menjelaskan kepada audiens tentang pemahaman dalam arti atau maksud dari sebuah teks tersebut. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi implikatif. Dalam fungsi implikatif ini, interpretasi berfungsi menciptakan di benak kontemporer audiens tentang pemahaman sehingga mereka memahami implikasi dari makna teks yang sedang ditafsirkan. Di dalam fungsi ini, penafsir mencoba menghubungkan antara teks yang sedang ditafsirkan dengan bidang keilmuan lain yang masih ada hubungannya atau ketertarikannya dengan teks yang sedang ditafsirkan tersebut. Nah, itulah materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.